Merancang pemodelan matematika. Apa yang dimaksud dengan pemodelan matematika? Oke, kita baca ya di sini. Katanya pemodelan matematika merupakan hasil interpretasi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian diubah ke dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan. Nah, contoh di sini ada sebuah bidang berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter. Jika luas bidang 96 desimeter persegi, tentukan keliling dari persegi panjang tersebut. Nah, di sini bentuknya enggak ini apa namanya? Enggak rumus ya. Kalau rumus kan biasanya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau di sini pengetahuan pertama atau informasi pertama, panjang dan lebar selisihnya 4 desimeter. Nah, luasnya 96. Oke, kita jawab di sini. Step pertama, tentukan yang diketahui dan dinyatakan berdasarkan soalnya diberikan. Nah, tadi kan pertama bentuknya persegi panjang, yang kedua selisih panjang dan lebar itu 4 desimeter. Nah, sebenarnya ini udah ketahuan ya, panjang dikurangi lebar sama dengan 4 desimeter. Terus luas itu 96 desimeter persegi. Dinyatakan keliling berarti 2 panjang 2 lebar ya. Nah, step kedua, buatlah pemisalan. Misalkan P panjang persegi panjang. Step 3, buatlah pemodelannya. Nah, di sini misalkan panjangnya P. Nah, berarti lebarnya berapa? Berarti lebarnya P dikurangi 4. Dapat dari mana ya? Nah, sebentar. Oke. Sambil digambar ya sebentar. Oke. Nah, di sini kita ada informasi bentuknya persegi panjang. Panjang ini lebar, luasnya 96 dm persegi. Panjang min lebar itu selisihnya 4. Kayak artinya kalau misalkan kita lihat di sini atau diketahui, seperti ini, kita jelaskan ulang. Berarti panjangnya P, lebarnya berarti yang ini dari sini, lebarnya berarti panjang dikurangi 4. Lebarnya panjang dikurangi 4. Oke. Lalu luas itu panjang kali lebar, yang mana hasilnya 96 desimeter persegi. Nah, oke ya. Oke, kita kerjakan dulu yang luas ternyata. Oke, bentuk penulisannya jangan seperti ini kayaknya. Nah, luasnya 96, satuan luas, panjangnya itu P, lebarnya berarti pakai yang ini, P min 4, berarti 96, P kali P kuadrat, P kali min 4 berarti min 4P. Nah, ternyata di sini jadi persamaan ya, P kuadrat min 4P min 96. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke. Step 4, selesaikan permasalahan berdasarkan pemodelan yang telah dibuat. Nah, tadi ya udah dapat P dikali P min 4 sama dengan 96. Di sini didapat P kuadrat min 4P min 96 sama dengan 8. Didapatnya P
min 12 dan P plus 8. Nah, oke. Di sini didapat P plus 8. Oh, salah ya. Oke. Ditulis ini dulu aja. P sama dengan 0. Sebentar. Udah kak, kan lagi lihat yang ini. Udah lama matiin udah diem. Udah jangan kayak gitu deh kak, lagi ngeliat ini. Enggak ini. Ada dulu maaf tuh adik tuh. Oke, cek suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Mana ini pennya? Nah, di sini kita dapat dikalikan jadi 96 ditambahkan 4. Berapa bilangan yang dikalikan 96? Kalau ditambahkan selisihnya 4. Oke, kita bisa tulis ya. 96 1 96 2 48 3 3 bisa ya. 3 32. Ya, betul ya. 4 nih kejauhan banget ya. Oke. Kalau misalkan singkat cerita 8 dengan 8 kali 12. Oh ya, betul ya. 8 dan 12. Nah, jadi di 8 dan 12, nah di sini kita yang menang atau yang banyak itu negatif. Berarti negatif 12 plus 8. Ya. Nah, didapatkan P-nya itu 12 dan P-nya min 8 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut. Memungkinkan nggak panjang dikali lebar sama dengan 96? Kita pemilihan P-nya ada 12 dan min 8. Ada 12 dan P-nya min 8. Memungkinkan nggak kalau panjang ini itu min 8? Nggak mungkin ya. Panjang sebuah bidang ya pastinya positif ya. Jadi ini nggak mungkin. Nah, jadinya didapat P-nya itu 12. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan P-nya 12 dikali ini yang sini ya. Lebarnya itu P min 4 sama dengan 96. Atau 12 dikali P-nya itu 12 min 4 kali 96. 12 dikali 8, 9, 6. Nah, berarti benar ya. Nah, ini buat ngecek. Tapi sebenarnya kita sudah selesai didapatkan P-nya itu tadi 12. Lebarnya 12 kurangi 4 sama dengan 8. Ini bukan kebetulan ya. Oke. Kalau P yang satunya itu min 8 ya. Kita dapatnya lebarnya 8. Oke. Dapat di sini. Nah, tidak mungkin untuk digunakan ya karena negatif. Oke. Nah, oh iya, pertanyaannya keliling. Oke, kita hitung dulu. Nah, jadi kelilingnya adalah keliling itu 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, 2 kali panjangnya itu 12 ditambah 2 kali lebarnya 8. Berarti 24 ditambah 16 sama dengan
40 ya. Jadi 40 desimeter. Oke. Nah, selesai. Kita lanjut. Nah, ini ada latihan nih. Selisih dua bilangan bulat positif adalah 42 dan jumlahnya adalah 86. Tentukan model matematika untuk masalah tersebut dan tentukan kedua bilangan tersebut. Selisihnya 42, jumlahnya 86. Berapa? 42 bagi 2, 21. Berarti 4, 3, berarti 6, 64 sama 25 ya. Oke. Coba. Intuisi saya bilang seperti itu. Selisih dua bilangan bulat positif adalah 42 dan jumlahnya 86. Tentukan model matematikanya. Nah, misalkan X adalah bilangan pertama dan Y adalah bilangan kedua, berarti model matematikanya X min Y itu 42. Yang mana X-nya yang lebih besar ya. Jadi ada dua bilangan bebas. Pokoknya bilangan yang besar itu X, bilangan yang kecilnya Y kalau dilihat dari sini. Dibalik juga nggak apa-apa, tapi harus konsisten sampai soalnya selesai. Nah, yang kedua informasinya bahwa penjumlahan dua bilangan itu adalah 86. Nah, jadi si pernyataan di sini bahwa X sama dengan 42 min Y kita masukkan di sini substitusi sehingga didapat 42 plus Y lalu ditambah Y sama dengan 86. Lalu disederhanakan 42 kali dibuka kurung ya ini 42 Y tambah Y 2Y sehingga 2Y itu sama dengan 86 min 42 atau 44 sehingga Y-nya itu 21. Nah, lalu si X-nya 86 dikurangi 22 yaitu 64. Oke. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Sebidang tanah berbentuk jajar genjang, panjang alasnya 7 meter, lebih panjang dari tingginya. Sebidang tanah bentuk jajar genjang. Panjang alasnya 7, lebih panjangnya dari tingginya. Jika luas tanah itu 30 meter, tentukan keliling tanah tersebut. Misal tingginya jajar genjang itu X, lalu alasnya itu A. Nah, didapat alasnya itu X plus 7. Nah, sini luasnya itu alas kali tinggi karena jajar genjang ya. Oke. Ini tinggi itu bukan tinggi tanah ya, maksudnya bentuk dari tinggi si jajar genjang. Oke. 30 dikali luasnya kan 30, alas kali tinggi, alasnya X plus 7. Tingginya itu X gitu ya. Nah, sehingga didapat 30 sama dengan X kuadrat plus 7X ya. Dimana X kali X kuadrat 7 kali X 7X. Nah, di sini dibuat menjadi bentuk persamaan kuadrat nih. X kuadrat plus 7X min 30. Nah, kita sederhanakan. Ternyata didapat X plus 10 dan X min 3. Yang mana X itu min 10 atau X-nya 3. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin luas, nggak mungkin nilainya itu negatif, pasti positif ya. Didapat, kita ambil 3. Nah, setelah pilih 3, kita masukkan. Nah, tingginya itu 3 meter, berarti alasnya 3 tambah 7 atau sama dengan 10. Ini kok, ini harusnya sama dengan ya. Kelilingnya berarti sisinya 2 kali 10 tambah 3 ya. Yaitu 13 kali 2, 26. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dahulu? Belum?
Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Dalam suatu lomba matematika, fisika, dan bahasa Inggris tercatat jumlah peserta sebanyak 41 siswa. Peserta lomba matematik tercatat 7 siswa, lebih banyak dari penggemar fisika. Dari penggemar fisika. Oke, sedangkan peserta lomba fisika 2 lebihnya dari peserta lomba bahasa Inggris. Ini kayaknya peserta ini bukan penggemar ya. Oke, kalau penggemar di luar pembicaraan. Tuliskan model matematikanya dan berapa peserta untuk masing-masing lomba. Oke. Oke. Sebentar. Nah, di sini didapatkan lomba X lomba matematika, Y lomba fisika, Z lomba bahasa Inggris. Berarti total orangnya itu X tambah Y tambah Z 41. Nah, si lomba matematika itu 7 lebihnya dari lomba fisika. Berarti X itu Z tambah 7. Nah, kalau Y atau si lomba fisika 2 lebihnya dari bahasa Inggris. Nah, sehingga X-nya atau si matematika itu yang ikut lomba matematika sama dengan Y tambah 7 atau sama dengan yang mana Y itu Z tambah 2 ya. Berarti sini Z tambah 2 ditambah 7. Nah, berarti Z ditambah 2 tambah 7 9 ya. Z plus 9. Nah, kita dapat membuat persamaan sebagai berikut di sini. X plus Y plus Z 41, Z plus 9 ini dari X ya. Lalu Y itu Z plus 2, Z itu Z, berarti ini Z 3Z tambah 11 sama dengan 41 atau 3Z 41 kurangi 11 ya. Jadi 3Z itu 10, 3Z itu 30, berarti Z-nya 10. Nah, tinggal Z-nya dimasukkan aja ke sini. Berarti X-nya itu 1 gitu kan. Kita masukkan ya. Kalau Y itu 10 plus 2 karena Z plus 2 itu 12. X itu Z plus 9 berarti 10 tambah 9 atau 19. Selesai. Jadi yang ikut lomba matematika 19 orang, yang ikut lomba fisika 12 orang, dan yang ikut bahasa Inggris 10 orang. Nih ada satu lagi nih. Oke. Nah, coba dibaca dulu materinya. Saya ke belakang dulu sebentar. Belum bisa ini Kak, mau dicas dulu dia nyalain dulu. Baterai lemah. Harap isi daya. Ini udah nunggu. Ininya harus dicas dulu katanya. Mana Bi itu chargerannya Bi? Ini katanya harus dicas, ini gimana? Kan tadi udah. Belum nih, bunyi ya.
Udah, ada aja. Kita matikan poin ini. Yang ditarik ya Pak. Jadi nanti poin. Cek apakah suaranya terdengar jelas? Halo. Iya Pak, baru Jelas Pak, jelas. kedengeran lagi. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya nih ada tentang bidang tanah lagi. Sebuah bidang berbentuk persegi panjang, panjangnya 15 dan lebarnya panjangnya 15 lebih besar dari lebarnya. Keliling 70. Tentukan luas. Oke. Berarti kita kerjakan aja ya. Ini ada persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya berarti ke sini. Panjangnya adalah lebar plus 15. Nah, ini lebar. Terus keliling atau 2P ditambah 2L sama dengan 70. Nah, cari luas. Nah, sekarang kita cari luasnya. Berarti panjang itu berapa sih? Nah, kita masukin ke persamaan ini dulu. Berarti panjang itu jawab 2 panjang. Ini dari keliling ya. Oke. Tambah 2 lebar sama dengan 70. Yang mana panjangnya itu L plus 15. Berarti L plus 15 ditambah 2L yang ini sama dengan 70. 2 kali L 2L, 2 kali 15 30. Ditambah 2L sama dengan 70. 2L tambah 2L 4L sama dengan 70. Si 30 ini pindah ke kanan. Jadi min 30. Jadi ini sebentar. Ini 2L ya, 4L. Kok nulisnya gini ya? 4L 4L sama dengan 70 kurangin 30 atau sama dengan 40. Oke. 40 atau L sama dengan 40 per 4 yang mana L-nya itu berarti 10 ya. Oke. Terus lebarnya udah, berarti kita harus tahu panjangnya. Panjang itu lebar ditambah 15, artinya lebarnya itu 10 tambah 15. Nah, di sini dapat panjang itu 25. Sehingga luasnya sama dengan panjang kali lebar atau 25 dikali 10 sama dengan 250 satuan luas. Nah, satuan luas itu di soalnya apa ya? Meter. Berarti meter persegi. Nah, seperti itu. Oke. Berarti di sini jawabannya 200 meter persegi. Nah, sebelum dilanjutkan, sebenarnya soal-soal ini sering muncul. Mungkin kalau disadarin ya, ada 2 dalam tanda kutip aneh ya kalau menurut saya. Pertama, kok soalnya pernah
familiar gitu. Nah, memang soal-soal seperti ini sering muncul di ujian, baik ujian negara ya, ujian nasional, terus CPNS dan seterusnya, ataupun ujian biasa. Yang kedua, kok materinya diulang lagi? Nah, sebenarnya ada intinya. Pemodelan matematika itu sebenarnya sebelah mananya sih? Gitu, kayak nanti satu soal lagi kayaknya nih. Nah, oke, satu soal lagi. Kita bahas satu soal lagi deh. Nanti baru kita nyimpulin. Pada waktu Ani lahir, umur ayahnya 29 tahun. Berarti kita tulis di sini. Berarti Ani lahir sama dengan ayah 29 tahun. Oke. Kita tulis dulu. Terus jika umur ayah dan Ani pada saat ini dijumlahkan adalah 61, berarti Ani plus ayah sama dengan 61 tahun. Oke. Tentukan jumlah umur Ani dan ayah 5 tahun yang akan datang. Oke. Tentukan umur Ani dan ayah 5 tahun lagi. Nah, kita pertama bikin definisi dulu pada saat ini. Oke. Berarti kita definisiin dulu karena mengerjakan soal ini bisa jadi beda orang, beda jawaban. Jawaban pengerjaannya, kalau jawaban yang ditanyakan yang ini kemungkinan akan sama. Yaitu apa? Definisinya umur ayah dan Ani. Nah, mendingan kita definisikan yaitu misalkan A sama dengan Ani, itu umur Ani saat ini. Nah, Pak, kalau saya mau umur Ani pada saat lahir boleh nggak? Ya boleh. Dan itu akan benar. Kalau Y, ayah ya. Ayah berarti umur saat ini. Nah, berarti didapat bahwa umur saat ini berarti Ani plus ayah sama dengan 61. Yang pertama, yang kedua nih. Ani lahir ayah 29 tahun. Nah, berarti umur 29 tahun. Oke. Sebentar, kita baca dulu informasinya. Pada waktu Ani lahir, umur ayahnya 29 tahun. Jika umur ayah dan Ani pada saya. Oke. Ini menjebak sekali ya. Oke. Nulisnya gimana ya? Pada saat Ani 0, ayah 29. Ntar pemodelannya gimana? Berarti A-nya sama dengan 0, berarti si ayahnya itu 29 tahun. Oh, berarti selisihnya 29. Oke, di sini selisih. Kalau ayah dikurangi Ani itu sama dengan 29 tahun. Nah, gini. Pertanyaannya nggak umum ya, jadi dia agak jebakan ya. Oke, kita lanjut. Berarti nih, umur saat ini. Oke, berarti selisih. Berarti di sini kalau Y-nya adalah sama dengan 29 plus A. Oke. Nah, kita pakai yang ini aja. Berarti A ditambah Y sama dengan 61, itu kita ganti A, Y-nya itu
29 plus A sama dengan 61, atau kita buka kurungnya 29 plus 2A sama dengan 61, atau 2A sama dengan 61 min 29, atau 2A sama dengan 61 kurangi 29. Pak, ngitungnya susah. Dibuletin aja. 61 kurangi 30, 30 kan? Nah, tadi ngutang 1 jadi 32. Tuh, gampang hitungnya. A-nya 32 bagi 2 ya 16 ya. Dapat A-nya 16. Berarti ayahnya yang Y min sebentar. Jangan pakai yang ini. Pakai yang bawah aja nih ya. Y sama dengan, udah Y sama dengan, biar gampang. Y sama dengan 29 min A, yang mana A-nya itu adalah 16. Berarti 29 kurangi 16. Oke, 30 kurangi 15. Oh, 15. Jadi tambah susah ya ngitungnya. Oke lah. Berarti 30 kurangi 16 berarti 13 ya. Bener nggak? 9 kurangi 6 3, 2 kurangi 1 1. Oke. Nah, tentukan umur Ani. Nah, di sini nih yang oke. Nanti di sini kita ngerjain dengan cara yang lain. Coba memungkinkan gak ya? Umur Ani dan ayah 5 tahun lagi. Tentukan umur Ani dan umur ayah 5 tahun lagi. Berarti kalau Ani plus 5 tahun sama dengan 16 plus 5 atau 21. Dan ayah plus 5 sama dengan 13 plus 5 atau 18. Y-nya itu kan sebentar. Kok ada Y 29 plus A. 29 plus A ya. 29 plus A, bukan min A gitu ya. Jadi 29 ditambah 16 berarti 35 ya. 35, 45. Wah, kayaknya konsentrasi menurun ya. 45, Y plus 5 berarti 45 plus 5 berarti 50 ya. Oke. Jadi ketika mengerjakannya juga sambil dirasa-rasa ya. Nggak mungkin kan umur ayahnya 13 tahun sedangkan anaknya 16 tahun gitu kan. Oke, 45 plus 5 yaitu 50. Nah, berarti umur Ani 50 dan umur Ani 45. Coba kita ke soalnya lagi, ditambahin atau umur masing-masing. Karena kalau ditambahin jadinya agak beda juga. Oke, lah. Tentukan jumlah. Oh, jumlah berarti ditambah ya. Berarti ditambah jumlah berarti 4 jumlah berarti 50 yang ini si ayah ditambah 21 si Ani sama dengan 71. Oke. Nah, ini cara mengerjakan bentuk ini. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengerjakan misalkan umur ayah dikurangi Ani yang baru lahir atau 0 itu 29 ya. Selisihnya 29 tahun. Lalu ayah plus Ani plus ayah sama dengan 61. Lalu cari ayah plus 5. Oke. Ditambah Ani plus 5 sama dengan berapa? Ini juga bisa. Nanti nih bisa dicari variabelnya langsung ke sini. Nah, definisi si Ani pada saat umur berapa juga misalkan ya Ani itu di sini 0 tahun gitu. Berarti si Y-nya udah ketahuan 29. Misal
A itu Ani lahir. Artinya sama dengan 0. Misalkan Y, ayah saat Ani lahir itu 29. Berarti saat ini, berarti bukan A plus Y lagi. A plus X sekarang saat ini ditambah ayah plus saat ini sama dengan 61. Nah, misalkan A-nya itu 0, X, nah nanti dibuka ya, Y-nya itu 29 plus X, oke, sama dengan 61, berarti di sini 2X sama dengan 61 min 29. Nah, artinya X-nya sama dengan tadi 61 kurangi 29, nah 32 ya. 32 per 2 atau X-nya sama dengan 16. Jadi saat ini tuh 16 tahun si umur Ani yang sekarang. Tuh beda. Oke, definisinya beda. Nah, sekarang kita pengen tahu umur. Oh, berarti ini salah. Ini salah. Harusnya kan saat ini. Berarti pertanyaannya bukan Y plus A. Berarti umur ayah ditambah saat ini ditambah 5 tahun lagi, dan umur Ani ditambah saat ini ditambah 5 tahun lagi berapa gitu. Oke, umur Aninya, oh ini udah ketahuan semua ya, berarti Y plus X plus 5 ditambah A plus X plus 5 berapa? Nah, jawabannya yaitu 29, tadi udah ketahuan, ditambah X-nya 16, ditambah 5, ditambah, saya langsung buka kurung aja karena nggak mengandung negatif ya. Jadi bebas, A-nya itu 0 pada saat lahir, tambah 16, tambah 5. Berarti 29 tambah 16, 40 ya, 45. Berarti ini 50, ditambah 16 tambah 5, 21, sama dengan 71. Sama jawabannya yang ini dengan yang ini. Nah, bedanya apa? Bedanya definisinya aja. Kalau yang ini A-nya itu pada saat lahir. Kalau yang ini A-nya saat ini. Jadi di matematika itu model itu juga disesuaikan dengan keperluannya dan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, sekarang kesimpulan nih. Sebenarnya model matematika itu apa ya? Ya, jawabannya benar enggak ya? Maka umur mereka 5 tahun yang akan datang, kan katanya jumlah, ini belum selesai nih, harusnya ditambahin ya. Jadi pemodelan itu jadi kayak gini, ada masalah di dunia nyata atau pada soal kita buat menjadi bentuk matematika seperti itu pemodelan yang sederhana. Kalau yang lebih luas lagi bisa dalam bentuk fungsi, dan seringkali nanti bentuk fungsi. Misalkan kayak gini, kalau di teknik sipil, oke, kita mau ngecor ya, misalkan cor. Nah, dalam satu hari, misalkan satu hari itu kita bisa menghitung kayak gini. Misalkan satu hari ya, X dalam hari, tukang itu per X misalkan. Nah, jumlah tukang kali X, jumlah tukang kali X ditambah misalkan jumlah semen per hari dikali X, terus ditambah misalkan tukang semen agregat kasar dikali X, ditambah dan seterusnya. Jadi ini bentuk variabel-variabel yang dipengaruhi oleh hari. Nah, bisa juga kalau ngecor kan bukan hari, cenderung dia luas, biasanya luas ya. Jadi ini luas per meter. Jadi hitungannya udah ketahuan 1 meter itu tukangnya butuh tukangnya biayanya berapa, terus
materialnya semen dan seterusnya berapa. Jadi kayak gitu pengandaian. Nanti si fungsi itu kita bisa melakukan maksimum minimumnya di mana. Nah, seperti itu. Oke, lanjut materinya nih, materi terakhir sebelum penutupan. Oke lah. Program linear adalah suatu metode, tentang program linear ya. Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah berkaitan dengan optimasi linear, nilai maksimum dan nilai minimum. Program linear tidak lepas dengan sistem persamaan linear. Program linear juga membutuhkan kemampuan untuk mengubah bahasa cerita menjadi bahasa matematika atau model matematika. Model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika, dibesarkan dalam variabel X dan Y sehingga dapat diselesaikan. Contoh, tempat parkir 600 meter mampu ke 58 buah kendaraan ya. Kalau mobil memerlukan 6 meter, bis 24 meter. Biaya parkirnya kalau mobil 5.000, kalau bus 7.000. Jika dalam 1 jam terisi penuh tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir berapa? Nah, ini bisa memodelkan, misalkan X itu mobil, yaitu bis, dan seterusnya. Mampu 58 buah, berarti tempat parkir itu mobil tambah bis 58. Nah, terus bentuk parkirannya juga seperti ini. Kalau di teknik sipil pakai ada ukuran satuan luas kendaraan di tempat parkir ya, bukan seperti ini ada hitungannya. Oke. Fungsi tujuannya seperti ini. Biaya parkir tiap bis, artinya fungsi tujuannya 5.000 mobil dan 7.000 untuk Y. Jadi Fx, Y itu 5.000 X plus 7.000 Y. Ini yang mau dimaksimalkan. Nah, titik potongnya didapat seperti ini. Nah, fungsi kendalanya dan yang selanjutnya ini, sehingga didapatkan gambar seperti ini. Nah, titik ekstrimnya itu ada di ujung. Jadi ujung sini 0,0, di sini 0,20 sekian, di sini titik potongnya, di sini sekian, 0. Nah, titik ekstrimnya 3, 1, 2, 3, pojok yang ini ya. Nah, lalu titik ekstrim itu, ada 2, kok 2 ya? Oh, C nih. Tentukan. Oke, jadi ada 3 titik potongnya. Nah, hasilnya titik potong yang pertama nilainya 0,25, jadi hasilnya 75.000. Titik yang kedua 58 mobil dan 0 bis, itu 290. Dan kalau misalkan isinya 44 mobil dan 14 bis, jadi 318. Jadi yang paling menguntungkan tempat parkirnya dibuat menjadi 44 tempat parkir buat mobil dan 14 parkir untuk bis. Maka keuntungannya akan maksimal gitu ya. Seperti itu. Ini juga ada latihan lagi nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Kita absen dulu aja deh kalau nggak ada. Cahaya Melia Putri, Ani, Hadir, Cahaya hadir Bapak. Mikel hadir Pak. Dicki, Diki hadir Pak. Dina, Ani hadir Bapak. Atep, Muhammad Asep, Fauzan hadir Pak. Ali, Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Pak Atep hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Selamat pagi, hadir. Muhammad Asep Saipudin hadir Pak. Vivi, Vivi hadir Pak. Tommy, Hadir Pak.
Tommy, Arif, Tommy hadir Pak, Tommy hadir. Arif, Faisal, Hadir Pak Arif. Arif hadir Pak. Topik, Faisal hadir Pak. Faisal hadir. Topik, Mudiansa, Hadir. Hadir. Nasrullah, Hadir Pak. Ay. Dwi Rizkia, Hairun Yusuf, Yusuf hadir Pak. Siva, Itu mati Kimon Yusuf. Risalatul, Risa hadir Pak. Fahri, Hadir Pak, Fahri hadir Pak. Muhammad Fikri Awaludin, Hadir Pak, hadir. Fikri hadir. Aditya Wingki, Pak Dwi hadir Pak. oke, Aditya Wingki, nggak ada ya.